Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya M Nabil Tutorial. Untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara mengatur indentasi. Indentasi itu maksudnya adalah masuk-masuknya teks atau jatuh-jatuhnya teks di awal. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja praktek. Nanti kalau hanya dijelaskan itu masih mengambang. Nah, lebih jelasnya langsung kita praktek. Masuk Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Di sini saya sudah menyiapkan satu paragraf. Nah, contoh ini ya. Ini saya blok. Untuk ngeblok satu paragraf itu klik 3 kali, teman-teman. Klik, klik, klik. Nah, kalau cuma satu kata, contoh sebelum, cuman ini aja yang mau diblok. Klik 2 kali. Klik, klik. Oke. Klik, klik. Klik, klik. Klik, 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 klik. Itu untuk satu paragraf. Nah, di sini saya blok aja. Sebenarnya kalau cuma satu paragraf itu tidak masalah, tidak diblok ya. Kalau ada 2 paragraf, biar langsung sekali kerja, itu harus kita blok. Contoh ini aja ya. Saya blok. Kan 2 paragraf. Nah, teman-teman amati di sini. Di sini ada segitiga kebalik, ini terus di bawah ini ada kotak. Di sini ada di ruler ini ya, di penggaris ini ya. Di sini ada 3 fungsi ini, 3 icon sebenarnya. Terus yang satunya ada di sebelah kanan. Yang atas ini sendiri, yang segitiga kebalik-kebalik itu ya, yang atas sendiri itu ketika diarahkan itu muncul teks first line indent. Kemudian yang bawahnya tertulis hanging indent. Yang bawah sendiri left indent. Kemudian yang keempat di sini ada right indent. Nah, fungsinya gini. First line indent itu digunakan untuk mengatur indentasi pada kalimat pertama. Contoh ini saya geser ke angka 2. First line indent. Maka yang geser itu kalimat pertamanya. Contoh di sini sebelum, ya sebelum yang kegeser. Nah, di sini huruf S sebelum dan sebelum yang di bawah ini sudah lurus dengan dengan angka 2. Itu fungsi first line indent. Kemudian yang di bawahnya lagi, hati-hati teman-teman, di sini ada 2 icon ya. Kita arahkan kursornya pas di segitiga yang atasnya itu, pas di atasnya kotak sampai muncul tulisan hanging indent. Kalau sudah muncul, teman-teman klik di mouse-nya lalu geser. Contoh ini kita arahkan ke angka 1. Coba teman-teman amati, yang pindah itu yang mana? Geser ke angka 1. Seret. Nah, jadi hanging indent itu untuk mengatur baris kedua sampai dengan terakhir dalam satu paragraf. Ini kan baris keduanya ini. Sampai baris terakhir dalam satu paragraf. Fungsinya seperti itu. Terus yang bawah ini saya geser ya. Ini kan firstnya hanging indent ada di angka 1. Kemudian first line indent ada di angka 2. Coba teman-teman amati di bawah sini yang gambarnya kotak. Ketika diarahkan kursor mouse itu muncul tulisan left indent. Ini saya geser ke angka 2. Coba teman-teman amati ya. Perubahannya apa? Saya geser seret. Nah, yang pertama dan yang kedua first line indent, yang ini ya first line indent dan hanging indent ikut berubah, ikut bergeser. Jadi fungsinya gini teman-teman, kesimpulannya. Kalau first line indent ini digunakan untuk mengatur indentasi pada baris pertama pada satu paragraf. Kemudian yang hanging indent ini baris kedua sampai dengan baris terakhir dalam satu paragraf. Kalau yang left indent ini untuk mengatur indentasi dalam satu paragraf, baris pertama dan baris berikutnya sampai terakhir. Contoh ini firstnya saya geser ke angka 2, first line indent ya. Nah, yang geser kan hanya baris pertama saja. Nah, kemudian yang ini left indent ini saya geser ke angka 1. Coba teman-teman amati. Set. Nah, baris pertama dan
sampai terakhir dalam satu paragraf akan ikut pindah. Nah, ini ya teman-teman, mudah kan? Nah, untuk berikutnya di sini ada right indent. Ini saya geser ke angka 14. Set. Nah, jadi batas yang sebelah kanan itu batasnya ada di situ, ada di right indent ini. Fungsinya seperti itu. Ini saya geser aja. Untuk yang ini biasanya jarang digunakan ya teman-teman, hanya tertentu. Bahkan saya pun jarang sekali menggunakan ini, karena yang pasti digunakan itu antara 3 ini. Nah, ini kan yang barusan dipraktekkan tidak ada nomor atau baletnya, tidak ada balet dan numberingnya. Nah, kalau ada balet dan numberingnya gimana? Nah, yuk kita praktek lagi. Di sini saya sudah menyiapkan satu file lagi. Nah, ini kan contoh, ini judul kita tengahkan pakai ini aja. Kalau cuma satu baris, satu paragraf itu tidak diblok, tidak masalah. Klik aja, ditengahkan, klik center. Nah, di sini kan ini kita beri penomoran. Di sini harusnya nomor 1 titik spasi. Nah, atau ini saya batalkan. Saya batalkan pakai penomoran yang di sini. Nah, sama saja. Sini juga klik pakai penomoran yang di sini. Di sini juga. Terus ini gini teman-teman, sorry, ini barisannya. Nah, klik di sini, klik nomor. Oh, ini juga, ini harusnya ke sini. Klik sini, klik ini juga, klik sini, langsung klik ini juga sama. Nah, di sini ada 6. Nah, sekarang kita luruskan. Ini kita atur menggunakan cara yang tadi. Klik di sini, karena ini cuma satu baris. Nah, yang ini aja ya. Ini teman-teman, kalau nomor ataupun balet, contoh ini nomor ya, nomor dan balet itu sama. Contoh ini saya ganti balet. Oh, berubah karena tadi menggunakan penomoran yang sama. Tidak apa-apa, gitu aja biar tidak bingung ya. Balet ataupun numbering. Nah, kita pakai angka saja. Nah, klik 3 kali untuk ngeblok. Di sini ini ada angka 1 lurus dengan first line indent. Terus kalimatnya ini lurus dengan hanging indent. Jadi gini teman-teman, kalau ini saya geser, jadi gini teman-teman, yang firstnya saya geser, coba diamati ya, first line indent saya geser ke angka 0 ke sini ya, coba diamati, set. Nah, yang pindahkan hanya angka 1. Kemudian yang ini saya pindah ke angka 1. Kebetulan ini gesernya cuma sedikit ya, set. Nah, yang pindahkan hanya ini. Lebih jelasnya gini, set. Saya kembalikan lagi ke angka 1. Nah, jadi kesimpulannya gini, kalau untuk balet atau numbering, first line indent itu digunakan untuk mengatur indentasi pada baletnya atau numberingnya ini. Terus hanging indent itu untuk kalimatnya atau isi teksnya. Contoh di sini. Nah, untuk yang bawah sini, ini kan sudah beda baris, beda paragraf. Jadi ini caranya sama seperti yang tadi. Contoh, first-nya saya luruskan S-nya ini, sebelum S ini saya luruskan dengan huruf C. Maka yang digeser yang first line indent. Nah, lepas. Nah, yang bawah kan belum, tidak ikut. Karena yang tadi first ini digunakan, menggunakannya pakai yang atas ini. Kemudian baris kedua sampai terakhir ini pakai hanging, betul. Kita geser, luruskan dengan angka 1. Slide. Nah, sebenarnya kalau sudah satu paragraf kayak gini, ini saya undo aja ya. Nah, ini kan ini satu paragraf, ingin diluruskan dengan yang atas ini semua huruf C, itu pakai langsung yang bawah left indent digeser. Nah, jadi satu kali kerja. Itu teman-teman. Barusan
saya ulangi seperti itu cuman untuk mengulang aja biar teman-teman lebih paham. Terus kalau yang bawah gimana? Caranya sama, klik aja di sini. Kemudian yang atas first-nya digeser, luruskan dengan angka 1. Hanging-nya luruskan dengan huruf C. Kemudian yang bawah, karena ini satu paragraf, tidak diblok pun tidak apa-apa. Klik aja di sini. Left indent-nya kita geser. Set. Nah, itu kan sudah lurus teman-teman. Nah, cara yang ini juga sama. Ini saya ulang lagi biar teman-teman lebih jelas. Ini geser ke awal, ini geser ke sini. Nah, kemudian yang bawahnya sini, ini diblok. Maaf, pakai hanging left indent. Nah, caranya sama seperti itu. Udah jelaskan teman-teman, mudah kan untuk mengaturnya. Nanti ya kalau mau praktek bisa teman-teman praktekkan pakai numbering dan bullet. Kalau ini kan hanya ini hanya numbering, tidak ada bullet. Kalau ini pakai bullet, contoh ini saya ganti bullet. Set. Sama aja teman-teman ini ya. Nah, ini saya geser first-nya lurus angka 1. Yang hangingnya lurus dengan yang atasnya. Set. Sama saja teman-teman, cuman beda antara penandanya saja. Yang tadi pakai numbering, kalau ini pakai bullet. Begitu teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini cukup sekian. Jangan lupa di like, subscribe biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video-video terbaru. Insya Allah saya selalu update untuk membagi ilmu buat teman-teman yang baru pemula. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.